Selamat siang rekan-rekan, saat ini kita ada di Desa Dakelan ya, tepatnya di Salatiga atau base camp lama atau base campnya Mbah Wongso ya. Mungkin untuk pendaki lama sekitar tahun 85 ke bawah mungkin tahu ya dengan rumah ini ya, rumahnya Mbah Wongso. Sebelum ada base camp yang baru, inilah base camp Mbah Wongso yang dulu sangat legendaris dan sesepuh di Desa Dakelan. Ini situasinya seperti ini saat ini. Jalannya sudah cukup bagus ya. Dulu yang masih berupa tanah, sekarang sudah aspal mulus. Jadi tidak perlu khawatir ya kalau rekan-rekan atau mungkin pendaki legend atau pendaki lama ya yang ingin bernostalgia di rumah Mbah Wongso. Sekarang di base camp ini sudah tidak difungsikan, cuma tempatnya masih sama persis seperti 30 tahun yang lalu ya. Rumahnya, bentuknya semua belum berubah, masih seperti 35 tahun yang lalu. Jadi rekan-rekan yang mungkin pendaki tua ya, sekarang sudah pada tua, mungkin bisa bernostalgia di sini ya. Dan ini perjalanan kita turun dari base campnya Mbah Wongso ya. Jalannya sudah cukup mulus. Untuk mobil itu bisa untuk pas-pasan ya, jadi tidak perlu khawatir. Untuk rekan-rekan yang belum pernah ke Gunung Merbabu, bisalah naik mobil sampai di base camp. Dan untuk rekan-rekan yang pendaki lama ya atau pendaki tua ya, sekiranya kita pernah menginap di Mbah Wongso ya, setidaknya lah saat ini kita berbagi sedikit rezeki, atau mungkin ada limpahan rezeki bisa ikut meringankan lah atau membantu keluarganya Mbah Wongso lah, walaupun tidak seberapa. Bahwa dulu waktu Mbah Wongso masih gesang atau masih hidup, itu sangat baik dengan para pendaki tanpa pamrih. Rumahnya ditempati tanpa ada biaya apapun dari Mbah Wongso, kemungkinan hanya ongkos-ongkos sukarela ya. Ini seperti ini ya turunannya ya. Ini yang posisi kita lewat dari pemancar ya. Kalau yang lewat dari Hutan Pinus atau dari wisata Kopeng, saat ini katanya sudah tidak bisa dilalui, padahal waktu itu masih cukup bagus ya. Waktu zaman tahun 85-an itu masih bisa digunakan aksesnya menuju tempatnya Mbah Wongso. Dan sekarang tidak perlu capek-capek atau susah-susah jalan kaki. Sekarang kita bisa naik mobil atau mungkin naik motor, kita sudah bisa naik ke base camp di Gunung Merbabu ini ya. Nah, ini sebelah kiri itu tempat camping ground ya. Kita tetap turun terus. Jalannya masih seperti dulu, masih banyak kanan kiri pohon-pohon hutan ya. Masih sama seperti itu. Mungkin ini masuk tanah perhutani ya. Nah, ini kita pas-pasan dengan mobil ya dari arah depan. Ya masih aman kan, tidak masalah untuk mobil ya saat ini. Ini untuk tempatnya masih sangat asri dan pemandangan cukup bagus ya. Jadi kalau dari jalan raya menuju base camp itu kurang lebihnya mungkin sekitar 4 kilo 5 kilo lah. Dulu waktu belum seperti ini tahun 85-an itu, kita dari jalan raya Kopeng itu menuju ke base camp itu dengan cara jalan kaki rekan-rekan ya. Untuk pendaki lama itu mungkin tahu bener lah bagaimana situasinya saat itu ya. Nah, kita posisi ini mereview jalur yang
lewat pemancar ya. Ini saat ini seperti ini penampakannya, cukup bagus untuk lokasinya, tetap melewati kebun warga dan hutan pinus ya. Kita papasan lagi dengan armada yang di depan. Seperti ini rekan-rekan ya penampakannya ya. Untuk alamnya tidak banyak berubah, cuma untuk jalannya sudah cukup bagus dibanding dengan masa lalu ya. Dan saya sangat mengingat banget kebaikannya Mbah Wongso ya, waktu itu dia sesepuh di desa Tekelan, tempatnya untuk base camp pendaki-pendaki lama ya, sebelum ada base camp yang baru ya. Seperti itu, dan tempatnya masih sama dan tidak banyak berubah, tetap sama persis pintunya, terus tempat untuk tidur, dapurnya, susunan sama. Itu kelihatan ya, itu gunungnya di sekitaran itu megah ya, merbabu ya. Nah itu penampakan gunungnya ya. Nah itulah merbabu ya. Cukup bagus rekan-rekan. Nah ini penampakannya perkampungan yang ada di sana. Kalau kita jalan waktu itu mungkin ya sekitar 5 kiloan ya, tapi karena kita ramai-ramai jadi nggak terasa. Itu pemancarnya rekan-rekan ya, itu kelihatan ya pemancarnya. Nah ini pemancarnya seperti itu. Itu tanpa Gunung Telomoyo ya, Telomoyo yang di depan kita itu Telomoyo. Ini pemancar yang kita sebut tadi nih. Jalannya tetap turun, masih aja tetap turun, tapi cukup aman ya. Penampakan Gunung Telomoyo ya dari desa Tekelan seperti ini. Untuk di sini penghasilannya rata-rata dari perkebunan ya rekan-rekan ya, dari kentang, dari kubis, dari wortel, semua ada di sini. Di samping itu juga ada apa ya, tembakau. Di sini tuh produksinya juga tembakau, itu kemungkinan lagi panen tembakau juga untuk warga di sekitaran Tekelan. Kita tetap turun terus ya jalurnya, tapi tetap aman, tidak ada kendala yang berarti untuk perjalanannya menuju ke atau ke Tekelan. Jalannya tetap aman. Nah kita simpangan lagi, masih aman juga kan. Kebetulan tadi waktu kita mampir ke Mbah Wongso, banyak pendaki yang lagi pada mau mendaki tapi di base camp yang baru, bukan base camp yang lama. Apapun itu, kita tidak bisa melupakan jasa-jasa dari Mbah Wongso ya, terutama untuk pendaki-pendaki yang lama ya, atau pendaki yang sekarang mungkin usianya sudah 50 atau 55 tahun ke atas. Itu pasti tahu benar Mbah Wongso itu orangnya seperti apa, sangat sederhana dan tidak aneh-aneh, cukup bersahaja beliaunya. Seperti ini ya rekan-rekan ya, jalur yang tetap masih turun terus. Dan di depan itu ada objek wisata di sebelah kanan ya, kalau dari atas ya, itu Triktorop kalau nggak salah. Itu seperti itu di sebelah kanan ini, mungkin ya ada Triktorop namanya, belok ke kanan. Nah ini ke kanan ini objek wisata yang ada di Kopeng.
Kalau perjalanan dari bawah ke atas, kalau naik mobil atau motor itu mungkin tidak lebih dari 10 menit ya rekan-rekan ya. Dan ini sudah mau sampai ke jalan raya untuk review perjalanan dari jalan raya menuju ke base campnya Mbah Wongso ya. Jadi untuk saudara-saudara semua pendaki tua ya istilahnya, atau pendaki yang lampau, saya mohon kalau masih berkenan untuk menyambangi rumahnya Mbah Wongso, minimal untuk bernostalgia ya. Seperti itu rekan-rekan pendaki ya. Salam sejahtera